Kita masuk ke modul baru, modul Materials Management. Jadi dalam modul ini kita akan melakukan pembelian dan persediaan barang. Kita akan berperan menjadi beberapa orang ya, jadi ada beberapa employee yang terlibat dan kita masing-masing akan berperan menjadi mereka semua. Silakan buka SAP-nya, kemudian pilih menu Material Management. Di sini sudah dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan role, dari Contract Manager, Warehouse, Inventory, sampai ke accounting-nya. Kita akan mulai dari Manage Business Partner Master Data yang ini. Jadi kalau dibuka nanti bentuknya nanti seperti ini. Ya, jadi sebelum kita mulai proses pembelian barang, kita akan buat dulu supplier baru yang namanya Midwest Supply dari kota Lincoln. Jadi di sini yang terlibat ada 2 divisi untuk pembelian dan persediaan barang ini. Jadi divisi MM itu material management tadi yang kita akan buat vendor baru, terus buat barang baru, barang yang berarti stoknya masih kosong, kita akan beli barang, nanti kita dapat barangnya dan sebagainya. Untuk finance itu lebih ke arah keuangannya, jadi dia akan terima invoice, kemudian dia bayar, kemudian dia melihat hasilnya. Kita mulai dari step yang pertama, create vendor. Jadi di create vendor tadi silakan buka Manage Business Partner Master Data. Supplier itu akan terbagi menjadi 3 kategori, bagian umum, jadi seperti alamat dan sebagainya, bagian data ya, data umum, alamat dan sebagainya, data finance, dan data procurement. Dan vendor itu bisa dibuat secara centrally atau with shared responsibilities. Jadi kita untuk modul ini kita vendor-vendornya akan dibuat secara centrally, dalam arti satu vendor yang sama itulah yang kita beli dari dia, kemudian dia yang kirim barang, dan vendor inilah yang juga kirim tagihan ke kita, sehingga kita juga akan bayar tagihan tersebut ke vendor ini. Gitu. Lalu tadi setelah kalian buka Manage Business Partner ini, silakan pilih Create, lalu pilih Organization. Ya, pilih Create, pilih Organization. Untuk awal yang bisnis partner ini dikosongkan saja, kita nggak perlu karena nanti akan digenerate otomatis oleh sistem. Grouping juga tidak perlu. Kita masuk ke BP role. Jadi kita masuk ke BP role, silakan klik, kita isi. Saya cek lagi. Untuk BP role-nya kita pilih yang FLVN00 FI vendor. Jadi waktu kita tadi pilih ini ya, bagian sini bisa diketik FI spasi vendor. Ya, financial vendor, kemudian kita enter, nanti muncul satu role, kita klik role itu. Kodenya sama FLVN00. Untuk organization title pilih company, lalu kita cek lagi. Kita isi nama, berarti kita isi Midwest Supply, 3 digit nomor kita sebagai nama. Di name 1 ya, name yang 1. Midwest Supply, kemudian tadi tanda pagar ini silakan ganti jadi 3 digit nomor masing-masing, yaitu nomor learn kamu nomor berapa. Ya, jadi jangan sama. Ambillah nomor learn masing-masing, kemudian tambahkan dengan nama masing-masing juga di sebelah kanannya. Kalau sudah, tekan OK. Ya, jadi kita isi name-nya, kalau sudah silakan tekan OK. Lalu kita lihat lagi, setelah tekan OK, search term wajib diisi, ya, bagian search term ini wajib diisi, berarti kita isi 3 digit nomor kita. Kita cari search term ada di bagian sini. Saya perbesar sedikit ya. Jadi search term di bagian sini kita isi 3 digit nomor kita. Ini wajib diisi, dan isilah nomor learn masing-masing. Ini gunanya untuk waktu pencarian data. Lalu setelah basic data sudah, kita ke address. Jadi bagian atas ini kita ke address. Streetnya kita isi, kita lihat lagi untuk streetnya kita isi ini. Ya. Jadi di street kita isi ini, kemudian postal code kita isi juga 68528. Untuk city Lincoln, jadi boleh diketik atau di copy paste dari sini city-nya tadi Lincoln. Misalnya diketik ya, country-nya, region-nya US, ketik aja US, nanti muncul country-nya USA. Lalu untuk region-nya NE, kita isi NE, nanti muncul Nebraska. Kita pilih Nebraska range. Nah, kita lihat lagi, under standard communication, isi English N. Kita cari
language-nya kita pilih English. Kita pilih English. Ini sampai language ya. Kalau sudah, kita diminta lanjut ke identification tab. Klik create in the text number section. Jadi setelah language sudah, kita ke bagian sini. Bagian identification sini. Kemudian bukan create di sini, tapi turun ke bawah ke text number. Ya, jadi tadi kita di address. Kalau sudah selesai tadi sampai ke language English, silakan pilih identification di sini, lalu scroll ke bawah, ada text number, baru kita pilih create. Ya, ada text number, baru kita pilih create tadi. Text kategori, saya cek lagi. Text kategorinya US1, jadi US1. Untuk text number ini beda-beda ya, jadi 12 strip 3456, kemudian 3 digit nomor learn kamu. Text number 12 strip 3456, kemudian 3 digit nomormu sendiri. Ini harap diganti ya, jadi 12 strip 3456, lalu isilah dengan 3 digit nomor learnmu sendiri. Jadi silakan ganti dengan nomor username kamu sendiri. Oke, setelah tadi basic data sudah, address sudah, kita identification, sekarang kembali ke bagian roles. Dinaikin lagi ke bagian roles ya, bagian roles ini. Kita lihat, kita bagian roles, pilih create lagi. Sekarang kalau tadi vendor FLVN00, sekarang vendor biasa, bukan FI vendor, jadi FLVN01. Jadi kita tadi balik ke roles, kita pilih create. Yang kedua kita pilih sebagai sebanyak ketik dulu ya, vendor yang ini, yang FLVN01. Ya, FLVN01. Kita klik 2 kali, nanti muncul FLVN01. Dari satu baris ini ada tanda panah. Ada tanda panah, jadi dari FLVN01 ada tanda panah ke sini, kita klik. Ya, loading dulu. Oke. Kemudian setelah kita tadi klik tanda panah ini, you can now maintain company code specific data for your business partner. Caranya pilih company codes area, pilih create. Dari sini kita ke company codes. Ya, dari awalnya dari basic data kita ke company codes, bagian sini. Kemudian pilih create. Jadi company codes ada create di sini. Kita pilih create. Company code-nya harusnya US00, saya cek lagi ya. Untuk company code screen-nya ini tadi isi US00 in the company code field. Jadi kita isi company code-nya US00 di sini. Dipilih. Ya, enter. Lalu kita kayaknya ke tab yang berbeda. Ini sudah switch to the finance tab. Jadi kita isi reconciliation account, kita isi trade payables. Jadi kita dari general data kita pilih finance, bagian finance. Ya, bagian finance ada tanda bintang, ini wajib diisi, reconciliation account isi trade payables. Ini bagian accounting ya, jadi dari finance bagian accounting, terus cari ada bagian payment data. Mungkin tampilannya bisa beda, mungkin tampilannya gini ya, bisa juga di sini. Kalau saya besarin, ini akan jatuh ke bawah gitu, payment data. Payment terms-nya kita isi payable immediately do net. Jadi kalau kita searching, pilih yang payable immediately do net. Oke, lalu select check double invoice. Jadi kita kayaknya centang check double invoice. Nah, ini ada check double invoice-nya kita centang.
Lalu setelah kita centang compare entries, dan bisa dibandingkan juga di sini ya tampilannya. Lalu kita switch ke correspondence area, enter your username as the clerk ID at supplier. Jadi kita akan coba ke correspondence di sini, bagian atas di correspondence. Kita cari clerk ID ya, clerk ID as at supplier. Kita isi nomor username kita. Jadi learn-nya tetap diketik ya. Jadi isi username masing-masing, kamu login sebagai username apa. Jadi learn berapa. Kalau sudah, klik apply in the lower screen area. Jadi setelah kita isi learn ini, kita pilih apply. Kita akan kembali ke company. Tadi kan kita create, nanti kita isi company dan sebagainya. Sekarang kita balik ke purchasing organization. Ya, jadi back in it, kemudian tadi kita ke purchasing organization area. Caranya nanti kita mau enhance your Midwest Supply business partner with purchasing specific data. Kita akan ngisi data lagi. Jadi setelah di purchasing organization, kita pilih create. Oke, jadi di purchasing organization masih kosong, kita pilih create ini aja. Pada purchasing organization, field-nya ya purchasing organization diisi US00. Terus dipilih global by US. Lanjut, order currency-nya US dollar. Payment terms-nya payable immediately donate. Jadi saya turun order currency yang ada tanda bintang, kita isi US dollar. Ini dibiarin aja, klik tempat barang nanti muncul United States dollars. Kemudian di payment terms, pilih payable immediately donate. Lalu navigate to the partner function tab. Click on create and enter your partner function VN for vendor and press enter. Jadi kita navigasi ke partner function di sini. Masih kosong ya, no items available, jadi kita pilih create. Partner function diisi, diketik aja VN. Ya, mau di searching juga bisa nih, nggak bisa VN ya. Jadi langsung diketik aja lah VN. Langsung ketik aja VN ya. Tekan enter. VN for vendor, press enter. Pilih apply. Lalu nanti pilih apply satu kali lagi. Jadi apply yang warna biru gelap, lalu apply yang warna biru muda, kemudian create. Oke, jadi kita pilih apply. Pilih apply satu kali lagi. Kita akan balik lagi ke manage business partner pas awal, ya di awal. Ini belum tersimpan ya, masih draft. Masih loading. Ya, kemudian kita pilih create. Nomor Midwest Supply kamu akan muncul di sini. Silakan catat nomor Midwest Supply masing-masing atau screenshot bagian ini ya. Nomor Midwest Supply kamu sudah ada. Oke, demikian untuk step 1 kita setelah menyelesaikan create new vendor.